Om Swastiastu, semeton semuanya, Swastiprakta. Bertemu kembali dengan Titiang Inyoman Murdana dalam channel YouTube Undagi Bali. Kali ini Titiang akan berbagi tip, berbagi video bagaimana caranya menentukan posisi pintu masuk pekarangan rumah yang menghadap ke selatan. Ya, nah di sini Titiang menampilkan 3 contoh rumah. Di mana rumah pertama adalah rumah di desa. Jadi lebarnya itu secara umum agak lebar ya, lebih dari 10 meter. Nah kemudian template kedua, rumah yang kecil, rumah minimalis, sebut saja BTN ya. Jadi lebar rumah itu kurang dari 10 meter. Nah, seperti itu template-nya. Yang ketiga, ini pemedalan rajan. Oke. Pemedalan rajan, bagaimana caranya menentukan posisi pemedalan rajan. Ya, jadi sekalian dia akan jelaskan di sini 3 topik ya. Baik semeton. Nah pertama, karena topiknya ini adalah menentukan pintu masuk pekarangan rumah yang menghadap ke selatan. Jadi bersama-sama kita asumsikan ya, sesuai dengan template yang kita tampilkan, bahwa rumah ini menghadap ke selatan ya. Nah ini tanda kompas yang dia tunjukkan. U berarti utara, S berarti selatan, B berarti barat, T berarti timur. Oke, sekarang akan Titiang tarik secara keseluruhan ya. Ini artinya utara, ini selatan, ini barat, dan ini timur. Nah, itu harus dipaham terlebih dahulu. Nah, sekarang Titiang akan mulai yang pertama ya. Jadi dengan template atau contoh rumah di desa. Ketika kita menentukan pintu masuk pada pekarangan rumah, khususnya menghadap ke selatan, ya. Nah, jadi lebar pekarangan rumah itu kita bagi 9. Dari ujung timur sampai ujung barat ini kita bagi 9, ya. Jadi hitungnya dari mana? Dari kiwo ke tengen atau dari kiri ke kanan. Nah, ini template figuran ya, figuran ini. Ini ada figuran wanita ya. Beliau berdiri di depan rumah menghadap ke jalan. Nah ini jalan dari objek ya. Ini yang dimaksudkan objek rumah ini, karena inilah yang topiknya ya. Dari objek ini menghadap ke jalan. Oke, ini tangan kiri, ini tangan kanan. Jadi ngitungnya itu setelah dibagi 9, ngitungnya dari kiri ke kanan atau dari kiwo ke tengen. Kalau arah kompasnya dari timur ke barat. Ya, itu menjadi apa ya, yang paling prinsip ya, karena masing-masing adaptan itu kan berbeda. Sekarang kita akan mempertampilkan juknis, petunjuk teknis. Nah, petunjuk teknis ini. Jadi lebar rumah kita itu kita bagi 9. Berapa lebar rumah kita? Nah, sekarang akan kita ukur nggih. Nah, ini akan kita ukur. Oke, klik. Dari kita ambil meteran, anggap saja nah, dari ujung timur ke barat. Sekarang kita ukur pakai meteran berapa lebarnya. Oke, ini sudah hampir ketemu ya. Lebarnya itu adalah, sekarang akan Titiang ulang ya. Nah ini lebarnya adalah, oke, Titiang tarik garis agak mereng garisnya ya. Nah ini 19 meter ya. Nah ini angka 19 19 meter. Oke, dari ujung timur ke ujung baratnya 19 meter. Setelah 19 meter ini kita ketahui, kita bagi 9 sekarang. Ambil kalkulator ya. Jadi dapatnya berapa? Dapatnya adalah 2 meter 11. Oke, dari 2 meter 11 ya. Kita kotak-kotakkan dari timur sekarang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kalau kita kalikan 2 meter 11 dikali 9 berarti 19 meter. Oke, sudah valid. Nah, di masing-masing pembagian ini dipercaya memiliki aura dan vibrasi yang berbeda. Ada aura positif, ada aura negatif, ada aura
apa istilahnya itu, jadi ada yang disarankan, ada yang tidak, seperti itu. Sesuai dengan juknis, ada di buku ya, ada di sastra. Jadi masing-masing kota ini sudah dinyatakan ini tidak disarankan warna merah ya. Ada warna kuning boleh, tapi tetap juga kalau memang ada pilihan lain silakan dipilih lain. Hijau muda juga ada ya. Nah di sini ada zona Rahayu seperti itu. Khusus untuk pintu masuk menghadap ke selatan. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena kebutuhan kita sesuai dengan pada zaman sekarang ya, tentu kita punya mobil bla bla bla, kita butuh graso. Nah, ketika kita membuat graso, perlukah kita membuat angkul-angkul? Ya, menurut Titiang, jadi kalaupun kita membuat angkul-angkul, jadi itu otomatis akan sebagai aksesoris dia. Kenapa? Karena graso ini sudah kita posisikan di pembagian itu tadi. Nah, seperti ini. Inilah kebutuhan kita saat ini, ya. Nah, kemudian angkul-angkul ini boleh ada, boleh tidak. Kalau kita mau buat, silakan. Kalau tidak masalah juga. Kenapa? Karena ini sudah ada. Nah, seperti itu. Bukan berarti ini tidak berguna. Ini sangat berguna. Bahkan ini yang paling berguna untuk saat ini. Kalau dulu, zaman dulu, ini tidak berguna. Gede sekali ini. Tidak ada mobil dulu ya. Paling-paling kebutuhannya dulu Trengalo, Lampit, Sok-Sokan, Penara, Dulang. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bisa Fortuner kebutuhannya Pajero. Nah, seperti itu mobil family, mobil city car. Jadi gede ya. Sehingga banyak yang membuat graso seperti sekarang ini. Nah, seperti itu semeton. Nah, yang paling penting ketika rumah kita lebarnya lebih dari 10 meter, kita bagi semelan ya. Nah, masing-masing pembagian itu nanti ada juknisnya. Silakan pilih sesuai dengan kebutuhan bangunan. Seperti itu semeton simpelnya nggih. Nah, sekarang kalau sudah paham untuk rumah yang gede ya untuk di desa, sekarang kita akan beralih ke rumah yang kecil minim, sebut saja BTN seperti ini, sama menghadap ke selatan juga. Nah, apakah ini relevan kalau kita bagi semelan? Ya, bisa iya, bisa tidak. Kalaupun relevan itu tergantung apa ya, kebetulan katakanlah. Nah, jadi adakah pembagi yang khusus untuk rumah yang lebarnya kurang dari 10 meter? Oke, sekarang kita akan cek sekarang BTN ini berapa lebarnya nggih. Semeton yang punya BTN, yang kebetulan punya BTN tahu kok berapa yang ideal lebar rumah itu. Jadi yang umum ya jarang lebih dari 10 meter, sangat jarang sekali. Ada 8 meter, bahkan 7 meter juga ada, 7 meter, 8 meter, 9 meter. Ya ini semelan 83 ya. Semelan 83. Terus kalau dengan apa ya, kalau kita flashback dengan penjelasan yang tadi, ketika rumah itu kurang dari 10 meter, adakah rujukannya? Ada. Juknisnya ada. Ini juknisnya, bukan dibagi semelan, tapi dibagi 5. Oke, kita akan bagi sekarang nggih. Atau karena ini sudah semelan 83. Oke, sekarang kita akan buatkan nggih. Sus dia. Nah, ini semelan 83, oke, ditayangkan tanda di sini, buatkan garis nggih. Oke, buatkan garis, mohon bersabar dulu karena yang menggambar sambil menjelaskan agak lumayan butuh skill dan kesabaran ya. Nah, seperti ini, yang bagi nggih. Oke, kita akan bagi sekarang, bagi 5. Bagi 5. Semoga bisa, oke bisa. Nah, ketika rumah kita dengan lebar kurang dari 10 meter, maka pembaginya bagi 5. Sekarang kita akan warnai mana yang layak dipilih. Oke, kita angkat terlebih dahulu ini, biar lebih jelas ya. Kita angkat 1 cm saja, atau 2 cm 02, biar lebih jelas. Diangkat. Sudah, oke, dia akan warnai sekarang. Akan warnai masing-masing pembagian ini. Oke, sekarang ini ada warna hijau,
hijau muda, kemudian dari kuning muda, kuning tua, kemudian merah. Nah, seperti ini, teman-teman. Inilah warnanya ya. Jadi yang jelaskan di sini. Bagaimana perhitungannya? Jadi ngitungnya dari mana? Ngitungnya itu dari ulu ke luan. Dari teben ke luan. Teben, uning teben nggih. Teben itu artinya hilir. Kalau bicara masalah ulu luan, kalau luannya kangin berarti tebennya kauh. Kalau hulunya timur berarti hilirnya barat. Itu yang kita maksudkan. Berbeda dengan ini. Kalau ini kan ngitungnya dari kiwo ke tengan atau dari kiri ke kanan. Tapi ini ngitungnya adalah dari ulu ke luan. Maaf, dari teben ke luan ya. Ini teben, ini luan. Dari kauh ke timur. Nah, kalau ini dari timur ke kauh, itu bedanya dipahami dulu. Nah, seperti itu. Oke. Ini adalah teben, ini adalah luan. Oke. Ini bagi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu, teman-teman. Oke. Artinya sekarang, setelah dibagi 5, tentu ini akan mengandung aura vibrasi yang berbeda. Nanti akan dipercaya bahwa itu akan mempengaruhi aura-aura seisi rumah kita. Nah, seperti itu. Kalau ini kerto, dipercaya bahwa ini memiliki vibrasi kerto. Kemudian ini vibrasinya kerti. Di sini vibrasinya kalau, di sini kali, di sini sangsaro. Nah, seperti itu. Kerto, kerti, kalau, kali, sangsara. Apa definisi daripada kerto? Kerto itu adalah kesejahteraan yang bersifat eksternal. Misalnya kerto raharjo. Nah, jadi itu berhubungan dengan luar, berhubungan dengan alam. Nah, kerti, budi pekerti gitu istilahnya ya. Itu artinya kesejahteraan yang bersumber dari ainer, dalam. Ya. Nah, jadi budi pekerti kita misalnya itu tentang ranah ainer lah, bukan eksternal ya. Nah, kemudian kalau ini artinya mengecoh, mengintimidasi, kalauan gitu istilahnya. Nah, jadi ini tidak disarankan kalau ini kita pakai katanya kita kalauan, anggap saja begitu ya. Kemudian kalau kali, sekarang kali itu artinya kita terjatuh. Nah, seperti itu, kita terkecoh di kalau. Kemudian kalau sampai kali kita sudah terjatuh seperti terjatuh di kali. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini merah nih sangsara katanya. Apa definisi sangsara? Sangsara itu adalah apa ya? Kesusahan yang bersifat permanen. Cacat seumur hidup salah satunya. Ya, atau miskin sampai berapa keturunan. Itu sangsara dikatakan. Definisi ini ya. Ya oke, percaya dan tidak itu karena ini hanya apa ya namanya juga sebuah keyakinan. Kalau bagi yang yakin ya percaya, kalau tidak yakin ya jadi beda urusannya ya, khusus untuk yang yakin saja. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi kalau kita sekarang menengok katakanlah atau mengoreksi rumah-rumah BTN itu pintunya kebanyakan seperti ini, bahkan hampir semuanya, terutama teman-teman kita Hindu. Kalau pintu itu rumah itu menghadap ke selatan, rata-rata daun-daun nih, seperti itu, ya daun-daun nih, apa namanya itu pintunya, gerasonya. Kalau rumah menghadap ke utara, daun-daunnya juga di teben juga, karena rujuknya lah teben. Coba cek ya. Ada nggak yang punya rumah BTN menghadap ke utara? Kalau ada yang menghadap ke utara, coba cek. Pasti kebanyakan di sebelah barat. Atau BTN yang menghadap ke selatan, pasti kebanyakan di sebelah barat. Nah, begitu juga untuk rumah BTN yang menghadap ke timur. Kebanyakan di sebelah selatan. Nah, seperti itu. Atau menghadap ke barat, kebanyakan di sebelah selatan. Prinsipnya,
pintu masuk ini di teben. Kenapa? Karena di luar itu adalah peruntukannya Karang Suci. Seperti itu jawabannya nggih. Cukup dibagi 5. Oke. Nah, sekarang seandainya dibagi 9 bukan dibagi 5, apakah relevan? Oke, ditanyakan grup sekarang. Ini testimoni nggih. Boleh atau enggak? Ya, ini kita bicara masalah bukan boleh atau tidak, relevan atau tidak, kan begitu ya. Ini kan cuman itu sebagai gambaran saja. Kiranya mana yang paling memungkinkan untuk dipakai. Yang paling penting itu logikanya masuk seperti itu. Oke, ini juknis yang tadi ini akan Titiang bawa ke sini karena kita akan membagi 9. Tiang akan rescale saja ini di atas saja nggih. Oke, yang panjangnya segini akan Titiang rescale. Titiang rescale seperti ini. Jadi dia akan memiliki panjang yang sama di sebuah kotak. Jadi bukan satu kotak aja nggih. Nah, seperti ini dibagi 9. Seandainya itu dibagi 9, maka pembagiannya seperti ini nanti. Relevan tidak relevan? Ini juga relevan ternyata. Nggih. Ternyata jika ini dipilih di sini juga relevan. Ini sebuah kebetulan ya. Khusus untuk rumah yang menghadap ke selatan. Belum tentu ini akan bisa berlaku pada rumah yang menghadap ke utara, ke timur ataupun ke barat. Ini kebetulan bisa. Kalau ini bagi 9 bisa. Khusus untuk rumah ke selatan nggih. Kalau dibagi 5 bisa ini. Nah, ini kebetulan kita sebut ya. Ada 2 metode yang bisa kita gunakan di sini. Nah, jadi ini buktinya. Hijau nih ya. Hijau ini berada di zona pemedal ini. Apakah mana yang kepake? Garis ini, pembatas ini, apa pembatas ini? Tidak, yang penting zona ini ada. Selebihnya kita sesuaikan dengan bangunan. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, sudah rumah yang gede, sudah rumah yang minim, sudah. Apakah ini akan berlaku juga pada pemedalan Karang Suci, Merajan? Nah, ini sekarang yang asumsikan, mari kita asumsikan bahwa Merajan ini menghadap ke selatan ya. Rata-rata Merajan kebanyakan ya menghadap ke selatan. Utara, selatan, timur, barat. Oke. Sekarang Titiang akan membagi berapa lebar depan sanggah kita. Titiang akan bagi sekarang ini ya. Oke, 8 meter. Ketika 8 meter, maka 8 meter 01 ya, dibagi 5. Sekarang Titiang akan buatkan garis ya. Oke, untuk memudahkan ini akan Titiang tarik terlebih dahulu. Nah, ini segini aja ya. Kemudian Titiang akan buat kotak. Oke, Titiang delete. Kemudian Titiang akan bagi 5, membuat kotak. Nah, ini kotaknya. Sudah rectangle. Oke, sekarang ini akan saya bagi 5. Ngitungnya sama, ketika pembagian itu dibagi 5, ngitungnya dari teben keluar, artinya dari barat. Bagi 5. Bentar. Oke, di sini akan Titiang warnai. Harusnya kita tidak usah susah-susah, kita copy ini aja. Saya akan copy, kemudian saya akan rescale, oke. Karena mumpung sudah terwarnai nggih. Nah, ini juklak ini akan saya bawa ya, copy. Ini juklak ini akan Tiang copy, kemudian Tiang rescale. Oke, Tiang rescale sesuai dengan lebar Merajan. Ini salah ya, rescale-nya salah tadi. Nah, ini sampai di sini, oke. Ini batasnya ya, sama aja. Ketika Merajan tadi yang 8 meter, oke, 8 meter 01 nggih. Ketika 8 meter 01
kita bagi 5, dapatnya berapa dapatnya niki? Dapatnya adalah 160, 1 meter 60 ya. 1 meter 60. Nah, jadi mana yang layak dipakai pemedalan? Oke, akan ditiang tarik biar jelas ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi zona mana yang memang terpilih, yang paling relevan untuk kita gunakan sebagai apa? Pintu masuk. Oke, kita bagi 160 dari teben ya. Maka kita memilih yang nomor 2 ini. Kerti ya. Kerto, kerti, kalau, kali, sangsaro. Oke, kita memilih yang nomor 2 ini sebagai pemedalan. Jadi paling tidak zona kerti ini berada di lubang ini. Oke, berada di lubang ini. Oke, biar lebih jelas akan tiang tarik di sini. Apakah dia benar ada di lubang? Walaupun tidak sepenuhnya 100%, paling tidak itu ada. Ada ya, ada di sini lubangnya ini ya. Jadi ini sudah masuk. Nah, kemudian apakah pemilih ini benar? Benar. Buktinya untuk kalau kita sinkronkan dengan tata ruang Merajan. Ya, ini kan tata ruang Merajan di dalam. Ya. Nah, ini ada piasan. Mungkin piasnya ini kegedean ya. Ada halaman. Jadi tidak numak dia. Walau biasa metampih sedikit metampih. Coba aja cek di Merajan-Merajan ya. Pasti ada metampih ya. Nah, seperti itu. Seperti itu juklaknya. Seandainya ini kita ketimurkan di sini, oke, kita pilih zona ini katakanlah di kalau. Nah, tentu dia akan berpapasan sekali dengan taksu ini. Dengan taksu ini akan berpapasan. Biasanya itu dihindari oleh tetua kita. Itu yang kita maksudkan. Sehingga apakah ini benar? Posisinya benar, pemilihannya ini benar seperti itu. Oke, sehingga dibagi 5. Nah, kemudian mengenai tata letak Merajan, tentu tata letak Merajan ini sudah melalui proses juga. Proses penghitungan dari penyengker. Nah, seperti itu. Kalau ini tidak jelaskan panjang sekali penjelasannya ya. Bagaimana caranya menentukan lebar Merajan. Merajan pekarangan ini maksudnya. Karang suci ini. Bagaimana caranya menentukan panjang kali lebarnya. Rujuknya apa. Ya tentu rujuknya adalah jumlah pelinggih. Karena masing-masing keluarga itu memiliki jumlah pelinggih yang berbeda. Kalau tidak sampaikan secara umum, tentu jumlah pelinggih itu seperti ini untuk keluarga kecil. Ada padmo, ada kemulan, ada penglurah, ada taksu, dan juga ada piasan. Piasnya relatif, ada yang gede, ada yang kecil, seperti itu. Sehingga tergantung si perancang atau pendesain. Dengan konsep seperti ini, cocok nggak dibuat piasan segede ini? Bagi tiang tidak, seperti itu. Mungkin bisa di rescale. Seperti ini piasannya, nah, itu yang kita maksudkan. Jadi, kalau kita merancang dari awal piasan itu, jadi dia tidak akan nabrak seperti ini. Ya, coba kita sekarang lihat, ini tidak ada nabrak seperti ini. Nah, ini jadinya cek aja di rumah-rumah tetua kita. Seperti itu semeton perbedaannya ya. Sama-sama pintu masuk atau pembedalan menghadap ke selatan, penghitungannya, kesimpulan yang kita sampaikan bahwa ketika kurang dari 10 meter lebar depan itu kita bagi 5. Hitungannya kerto, kerti, kalau, kali, sangsaro. Seperti itu. Itu untuk pemedalan ya. Kemudian kalau misalnya di rumah yang kecil yang kurang dari 10 meter, sebaiknya gunakan yang metode yang 5 ini, lebih pasti dia. Jadi kita tidak dangi-dangira mau ambil yang satu, mau yang ambil ini. Kalau kita bandingkan sekarang, ini kan kebetulan kita membutuhkan akses lebar ini. Bisa saja kebutuhan kita gede. Yang kita masukkan kebutuhan gede, artinya semakin gede mobil itu, artinya lebarnya semakin gede. Semakin kecil jalan yang ada di depan rumah kita itu, maka kebutuhan lebar pintu ini semakin luas, semakin lebar. Kenapa? Agar manuver mobil itu memungkinkan. Betapa susahnya kalau di PTN itu dengan
dengan misalnya kalau ada jalan yang lebarnya 3 meter katakanlah, oke, 3 meter ya agak susah, pasti agak susah manuver mobil itu, pergerakannya susah sekali. Kalau 6 meter enak, tapi jarang 6 meter. Rata-rata itu ya sekitar 3 sampai 4 meter ya. Nah, seperti itu, maka agak susah masukkan mobil. Manuver mobil itu agak susah. Nah, untuk mengatasi agar tidak susahnya berulang-ulang ya, mending ini kita lebarkan sampai di sini. Paling tidak membuat pintu masuk itu kisaran minimal 3,50 meter. Seperti itu untuk memudahkan ya. Seperti itu teman-teman, barangkali bisa dipahami. Next nanti di video selanjutnya kita akan membahas soal bagaimana caranya menentukan pintu masuk pekarangan rumah, baik rumah di desa maupun rumah BTN dan juga karang suci seperti ini pada hadapan rumah yang berbeda, menghadap ke utara misalnya, ke barat ataupun ke timur. Seperti itu teman-teman. Yang paling penting ketika Ratu Indrayani berencana membangun rumah adat Bali seperti ini yang komplit ya, membangun rumah modern, rumah lantai 2, villa, rumah BTN, bahkan merajan ya, Bali-Bali, pokoknya semuanya Titiang melayani dari konsultasi ya, dari konsultasi menyusun tata ruang, kemudian mendesain seperti itu, menggambar ya. Jadi yang dihasilkan dari desain gambar itu tentu layout, video, penjelasan, yang siap mengawal sampai bangun itu selesai ya. Nah, kemudian tentu rujukannya adalah mensinkronkan sesuai dengan kebutuhan. Titiang langsung mengaplikasikan juga di lapangan di proyek dari nol sampai serah terima kunci. Seperti itu teman-teman. Jangan sungkan hubungi Titiang Inyuman Murdana. Oke. Nah, khusus untuk para wikan ring sejeroning bangunan Bali atau bangun modern ya, atau semeton yang bidang kerjanya adalah dunia konstruksi, arsitektur juga ya, pokoknya yang ahli dalam bangunan, tetap Titiang nunas tuntunan, nunas pitekat-pitekat, nunas arahan ya, agar saudarmo Titiang sebagai apa ya, praktisi di lapangan bisa lebih sempurna lagi, nah terutama bagi semeton yang membutuhkan. Ampura dan terima kasih atas semuanya. Titiang sinap dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.